Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak bapak semua. Oke, materi kita kali ini ya tentu tentang nilai mutlak ya. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari tentang nilai mutlak ini. Yang pertama, definisi nilai mutlak ya, Anda harus tahu apa itu definisi nilai mutlak. Yang kedua, sifat-sifat nilai mutlak. Yang ketiga, persamaan nilai mutlak. Yang keempat, pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang definisi nilai mutlak. Nah, kita cari definisi nilai mutlak ini. Nah, pengertian nilai mutlak. Perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa? Ya, garis bilangan. Nah, kalau Bapak bikin seperti ini ya, dari titik 0 menuju ke 6 ya, dari titik 0 ke 6 itu sama dengan jarak angka 6 dari titik 0. Jadi jarak angka 6 ini dari titik 0. Nih, garis ini adalah jarak angka 6 dari titik 0. Berapa jarak angka 6 dari titik 0? Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jaraknya berapa? 6. Nah, bagaimana kalau kita arahkan panahnya itu ke kiri? Nah, kalau panah dari kiri ini artinya jarak angka negatif 6. Angkanya negatif 6 ya. Dari titik 0 ya. Nah, jarak angka min 6 ini dari titik 0 adalah berapa? Berapa jaraknya? Ya, kita hitung jaraknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga 6. Ya. Jadi baik jarak dari angka 6 ke titik 0 maupun jarak angka min 6 dari titik 0, itu jawabannya adalah 6. Tetap jaraknya 6. Nah, untuk lebih memahaminya kita buat contoh lain. Sekarang kita buat garisnya sampai 4. Berarti garis 0 menuju 4 ini artinya jarak angka 4 dari titik 0. Jarak angka 4 dari titik 0. Berapa jarak angka 4 dari titik 0? Dari titik 0 kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya 4. Sekarang jarak angka min 4 lagi ya. Nah, jarak angka min 4 dari titik 0. Kita hitung dari titik 0. Jaraknya 1, 2, 3, 4. Juga 4 jawabannya. Nah, dari ilustrasi berikut ini Anda bisa mengambil kesimpulan pengertian dari nilai mutlak. Nah, jadi nilai mutlak itu adalah suatu bilangan dapat diartikan sebagai jarak suatu bilangan dari titik 0. Jadi, pengertian mutlak itu adalah suatu bilangan dapat diartikan, nilai mutlak suatu bilangan dapat diartikan sebagai jarak suatu bilangan dari titik 0. Jadi, nilai mutlak itu adalah jarak suatu bilangan dari titik 0. Nah, jaraknya ini. Nah, apa yang dapat kita kesimpulan dari ilustrasi ini? Bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai apa nih? Yang jarak angka min 4 ke titik 0 juga 4. Dari jarak dari angka 4 ke titik 0 juga 4 sama. Apa akibatnya? Akibatnya adalah jadi nilai mutlak suatu bilangan selalu bernilai positif. Nah, inilah pengertian dari nilai mutlak, bahwa nilai mutlak suatu bilangan selalu bernilai positif. Nah, sekarang kita kaji bagaimana tanda mutlak itu. Tanda mutlak itu seperti ini, Nanda. Ada garis lurus kiri dan kanan suatu bilangan. Kita anggaplah bilangannya X. Ya, ada garis lurus kiri dan kanan pada suatu bilangan. Garis lurus seperti ini. Nah, itu dikatakan mutlak X. Nah, contohnya mutlak min 4 itu sama dengan 4. Sedangkan mutlak min 5 juga sama dengan 5. Hasilnya tetap selalu positif. Mutlak min 7 itu sama dengan 7. Sedangkan mutlak 6 itu juga sama dengan 6. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini. Ya, definisi mutlak ya. Nah, jadi definisi mutlak adalah nilai mutlak dari sebarang nilai X. Ya, sebarang nilai bilangan real ya. Yang ditafsirkan dengan seperti ini. Dengan mutlak X. Nah, ini definisinya, nilai mutlak dari suatu sebarang nilai X elemen real yang dinotasikan dengan mutlak X. Nah, ini contohnya.
Nilai dari mutlak min 3 kali mutlak 4 dikurang 2 ditambah mutlak min 2 pangkat 3 gitu. Berarti ya kita lepaskan aja mutlaknya dulu seperti ini. Kita tulis soalnya dulu nih. Nah, kita lepas mutlaknya. Nah, apa yang kita lakukan? Oh, masih diulang juga ya. Nah, ini kita lepas mutlaknya. Nah, min 3 menjadi 3. Min 3 menjadi 3. 4 kita selesaikan dalam mutlak dulu ya. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Min 2 mutlak min 2 pangkat 3 itu ya 2 pangkat 3. Ya, mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, lalu apa kita lakukan lagi? Nah, kita selesaikan mutlak 2 nih. Mutlak 2 ini berapa nilainya? 2. 2 pangkat 3 berapa? Adalah 8. Berarti mana yang kita dahulukan? 3 kali 2 ditambahlah 8. 3 kali 2 6 tambah 8 berapa? 14. Oke, ini contoh tentang menentukan nilai mutlak. Oke, kita lanjut. Ini contoh-contoh sederhana untuk menyederhanakan bentuk mutlak ya. Nilai mutlak dari 2 adalah mutlak 2 itu sama dengan 2 karena apa? Karena 2 di dalam ini besar sama 0. Sedangkan nilai mutlak dari 0 yaitu kita beri tanda mutlak 0 sama dengan 0 karena 0 itu besar sama dari 0. Betul dia besar sama? Betul ya. Nah, sedangkan yang ketiga nilai mutlak dari min 3 sekarang. Min 3 hasilnya juga 3 ya. Nah, hasilnya juga 3. Dapat kita buat ke dalam bentuk lain dengan cara mengubah tanda mutlak ini ke kurung biasa ya, dan kita berikan tanda negatif. Kenapa? Karena negatif ketemu negatif hasilnya juga positif. Kenapa kita lakukan hal demikian? Karena min 3 ini kecil dari 0. Oke. Bagaimana bentuk aljabar? Nah, ini dia. Nilai mutlak dari negatif buka kurung 2x kurang 1 adalah mutlak, kita kasih mutlak, dia dikelompokkan ya. Min 2x kurang 1. Nah, tentu negatif ini jadi hilang ya, karena dia dimutlakkan seperti ini. Nah, atau bentuk lainnya kita ganti dengan kurung biasa seperti ini. Kita ganti dengan kurung biasa ya. Tapi kita berikan tanda negatif satu lagi. Kenapa? Negatif dikali negatif hasilnya apa nanti? Positif. Nah, berarti dia positif ya. Sama. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena min 2x kurang 1 kecil dari 0. Nah, kita lanjut. Contohnya, bentuk sederhananya. Ini contohnya. Bentuk sederhana dari mutlak x kurang 5 ditambah 2 dikurang x untuk nilai x besar dari 6. Ini contohnya nih. Nah, langkah pertama kita buat ini. Bentuk sederhananya artinya bentuknya mutlaknya dibuka gitu. Tentu ada aturannya seperti ini. Untuk x besar dari 6 berapa nilai x-nya itu? Ya, betul tuh 7. Kita misalkan x-nya 7. Ya. 7 dikurang 5 berapa? 2. Positif ya. Ya, positif. Nah, kalau positif berarti tandanya tetap x kurang 5. Nah, sedangkan 2 dikurang x hasilnya berapa? 2 dikurang 7 hasilnya berapa? X-nya 7 ya. 2 dikurang 7 berapa? Yaitu min 5. Nah, min 5 berarti bentuk hasilnya negatif. Ya, kalau negatif kita beri tanda negatif kayak seperti contoh sebelumnya. Ya, kita beri tanda negatif sehingga bentuknya seperti ini nanti. X kurang 5 kita ubah jadi kurung biasa. Nah, 2x kurang 2 dikurang x atau dia 2 dikurang 7 hasilnya min 7 ya. Maka kalau minnya kita kasih min ya. Tambah ketemu plus ya min juga ya. Nah, ini seperti ini. Lalu kita buka kurungnya, x kurang 5 biasa aja, tetap x kurang 5, tapi kalau yang di sini minnya dikali ke dalam menjadi min 2 plus x. Nah, seperti ini. Nah, x plus x menjadi 2x. Min 5 min 2 hasilnya min 7. Berarti hasilnya 2x dikurang 7. Oke. Oke, ada pertanyaan Anda semuanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silahkan kerjakan latihan berikut ini. Nih, Pak cari latihannya dulu ya. Ini latihannya. Latihan nilai mutlak. Nih. Nah, ini latihannya. Boleh Anda ingin melihat latihannya lebih lanjut.